Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Nyantai ya. Ya nyantai. Nyantai ayam apa? Wah, langsung tetas. Takluk. Biasanya teger gitu. Teksek. Betul. Tapi betul gitu. juga banget gitu. Saya masih ingat Mas Wanto dulu. Kenapa ingat gimana? Saya kan tempat kantorin Mas Wanto aja pakai baju kayak gini kan dulu saya ingat kantorin Mas Wanto mau nikah tuh. Iya. Tapi sebelum istri yang sekarang, tempat mau nikah juga. Sama Agnes. Iya, Oh, nah terus? itu ternyata si Agnes itu kan dia sebatang kara, tidak punya orang tua, tidak punya saudara. Nah, Mas Wanto itu datang tempat Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nikahin ini Agnes ini. Agnes. Loh, kalau nikah itu harus ada walinya. Nah, Mas Wanto ngomong ke Pak Ustadznya, saya nggak ngefans Pak Ustadz sama wali. Wali gimana kalau ganti armada? Wah. Wali itu maksudnya ada perwakilannya. Malah ini apa ya, yang menyerahkan ya. Lah, Kalau nggak iya. punya orang tua kan dipanggil Lah, iya. wali gitu loh. Itu kan sebelum saya nikah sama istri saya yang sekarang. Itu kan dulu kan saya. Itu Agnes itu sebenarnya siapa sih namanya, kepanjangannya? Artinya ada itu kan? Agnes itu tidak boleh kalau kamu tuh lagi berantem kamu jangan Agnes lah. Lah Apa iya itu? itu. Agak nesu. Nah, lah itu. ternyata Agnes itu Agnes. Makanya Mas Wanto nemu singkatan itu waktu karena apa nggak jadi nikah ya itu langsung nemu itu. Saya Agak nesu. kemarin itu. kan sebelum saya nikah sama istri yang ini saya kan lama nggak punya pacar, pasang. Saya bilang sama Pak Ustadz, Pak Ustadz kalau saya mau nikah sama teman satu kerja boleh nggak? Nggak boleh toh Pak Bos. Loh kenapa Pak Ustadz? Satu kerja. Satu kerja nanti kamu nikahin semuanya jadi terus gimana? Wah banget ya nanti. Iya. Satu kantor. Satu kantor. Nah, nggak boleh toh Pak? Mati apa? Ya, kalau satu kerja. Satu kerja. Satu kantor. Kalau enggak satu kampung, satu kampung. Iya, iya. Itu Pak Bos. Ya emang nggak boleh yang satu orang aja repot apalagi Lah banyak iya, orang. apalagi satu kampung. Ya, Tapi nggak apa-apa sekarang makmur setelah nikah. iya, benar. Ya Ya bagus itulah. rezekinya saya banyak. Pinter. Nah. Milih. Saya rezeki saya itu banyak nggak bisa untuk beli apa-apa. Kok bisa? Cuma banyak hewan itu Pak. Wah. Cuman nyosor ya. Nyosor. Saya senangnya saking akrabnya kalau saya manggil mesti Pak Bos. Lah iya itu. Saking akrab. Iya. Karena kemana-mana saya terakhiri. Lah, iya. Saya itu. selalu dijajak gitu. Nah, Lah itu. iya. Tapi mie harja enggak jajaknya. Wah, jajak jajak pendapat terakhir. Ya bagus Mas, tapi kadang ada hal yang apa ya, Mas Wanto itu kalau lagi misalnya ya marah atau dendam tuh kadang dengar-dengar jenengan kadang merasuk dalam sanubari yang terdalam gitu. Wah, iya. Jadi sulit untuk menghilangkan gitu loh. Benar. Kepengin bisa melepas marah, melepas apa dendam itu ya Mas ya. Jadi Iya. ya. Tapi ya pernah Ya, punya saya kan kejadian apa aja? aktivitas saya kan Aktivitas. Iya. Ya, Ngeri. saya syuting tiap harinya, saya syuting itu dari pagi sampai pagi lagi. Tuh, ngeri. Saya kerja jadi security. Karena memang dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Iya. Dari pagi sampai Sampai pagi. pagi. Iya. Menurut aku sak jam. Saya kerja 1 jam. Itu kadang kan capek, tahu ada teman yang ledekin emosi gitu. Iya. Terus jadi berantem, terus istilahnya jauh dari temen itu. Ya, saya itu pengen istilahnya itu menghilangkan gimana gitu loh. Ya, bagus itu. Lah, iya. Karena orang banyak loh ya Mas apa punya problem kayak gitu ya. Bener. Kalau sudah apa ya? Kesengko istilahnya Ya. kesengko terus ning jero ki arep ikhlas ki angel loh. Iya, udah kesengko ya. Iya, kan kadang kita kesengko nggak sengojo. Iya. Ya. Namanya juga kita sama teman tuh kadang nggak ada perasaan cubrio satu sama lain Iya, kan. kayak Iya kan? gitu. Iya. Tapi ya
tiap orang tuh gumantung masing-masing sih. Jangan sampai kalau kita punya janji cidro. Nah, itu kan nanti bisa bikin orang jadi cidro emosi. janji itu. Nggak baik gitu. Ya bagus tuh tapi ya kayak gitu. Ya itu loh, saya tuh pengennya itu gimana itu loh. Pengen itu tadi bisa melepaskan melepaskan emosinya itu ya. Itu memang harusnya ada. Di lainnya atau gimana itu harus ada apa? Solusinya itu gimana? Mungkin bisa dengan misalnya menulis. Ya, benar. Kayak gitu kan orang buat lagu tuh mungkin karena marah Karena bisa itu buat lagu yang bagus. Pindahkan ya, Bos. Energi negatifnya tuh dipindah kening si positif gitu ya. Kan ada juga yang dengan makan. Iya, makanya temenku begitu putus malah lemu. Nah, karena setiap emosi mangan. Sampai yang dijual di angkringannya itu nasi kucingnya dimakan sendiri. Lah iya. Bukan menjualnya kan ya? Bukan. Oh, ya. Yang buat rica-rica tuh pedes banget sampai saking nesunya. Iya, saking nesunya dia. Ya bagus itu aja. Kadang-kala itu yang kita harus sampaikan ke banyak orang itu solusi kayak ini loh Mas. Kadang persoalan banyak di kehidupan kita tapi kita nggak paham. Kadang kita kalau emosi banget, pelampiasannya ke keluarga itu kan efeknya juga nggak baik. Pengennya kan wislah ini untuk saya sendiri biar tidak ada ujung-ujungnya ke depannya itu membuat sesuatu yang memisahkan kita. Intinya apa? Aku panjang jelas Mulai kata padet belas kosong. Itu dan padet dan tak berisi. Iya, itu loh jarang loh ya. Singkat padat berisi panjang gitu. Tidak padat dan tidak berisi. Tapi bagus lah. Iya makanya itulah makanya banyak bergaul loh. Itu jadi anak yang gaul jangan mager aja. Iya, hanya mager deh. Lu sering gabut. Terakhir tuh magernya teralis deh. Gue tadi ke tempat lu lewat pengkolan biar cedak. Iya. Yang nanti. Ini rumahnya dekat Jugangan. Jugangan. Kan ada Blumbangnya itu. Sebelum ke tempat dia, ke tempat lu masih pintunya masih mengah-mengah itu. Aduh. Gue lagi gua nguwuh. Kayak lu kemarin gua bawain teh gendul itu gimana? Itu dibuka pakai pangot. Disentong kemarin ya. Iya, makanannya kalian sama ke canguk. rumah saya nginep aja di Gang Dina. Ya, jangan lupa pensilnya diongot lah. Iya, itu pakai ongotan tuh. Kalau kan lumayan nih suka kalau ngasih minuman banyak loh. 3 gendul. 3 gendul. Iya dong. Ya, kasih itu luar biasa itu. Ya kita panggilin Ustaz Fahmi aja. Iya, lewat mana? Lewat depan rumahmu. Teleponin aja. Telepon. Jelas saya udah bawa telepon. Iya. Wah, telepon itu kekinian banget loh. Modern. Ini yang diputar. Nah. Kan itu ya. Bisa buat mancing. Parah. Ini bagus tuh. Teleponmu zaman dulu banget. Iyalah. Kayak nih, potong rambut itu loh. Iya, sama yang ini sama harmonike. Ini di telepon nyambung nih. Nanti ini bilang I love you gitu. Ini udah telepon aja. Masih 5110 ya ini ya. Iya. Telepon aja nih, udah nyambung nih. Ini telepon dari Bantul. Kenapa ya? No. Oh iya. No. Iya, telepon aja. Ustaz Fahmi. Halo, di mana Pak Ustadz? Saya mau ke Jakarta. Coba. Ya, gimana ini? Oh, lagi di atas genteng. Cakep. Bukan Bantul. Ya udah nih Pak Ustadz, ini ada masalah, Mas Wanto, masalah mereh-mereh. Iya. Marah-marah ya. Di sini aja. Iya, di sini aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya udah, Kita tunggu. Iya, kita tunggu. Lu datang ya Pak Ustadz. Ya, udah. Oke. Aman. Ya, kita tunggu. Udah pasti tuh Ustaz datang. Udah di perjalanan dia. Iya, lo ingu-ingu dulu dong. Iya, udah. Saya bisa memprediksi Pak Ustadz pakai baju batik. Kok bisa tahu? Kok bisa? Saya itu di situ. Wah, gimana lo? Udah ingu tadi. Iya, suruh aja nih, minta masuk aja. Iya deh. Monggo Ustaz. Pak Ustaz masuk aja. Assalamualaikum. Kelihatan kan? Belum kelihatan kamera. Pak Ustadz belum kelihatan Kan diprediksi dulu. Iya, diprediksi. Di sana. Enggak kelihatan. Aduh, gimana?
Gimana sehat Pak Ustadz? Dari mana aja Ustaz? Dari mana? Makan di Jakarta ini. Dari mana Mas? Lewat depan rumahnya Mas. Ini loh ada masalah nih. Masalahnya cerita. Pak Ustadz, saya itu kan kegiatan saya itu kan selalu padat itu. Jadi Kadang kalau sampai saya. rumah itu capek, terus kadang anak nangis itu bikin emosi itu. Daripada saya emosi ya kepada saya emosi pelampiasan anak, gimana kalau dipindahkan gitu loh Pak Ustadz, dipelampiaskan apa gitu loh. Dan kalau saya itu punya teman yang sering ledek-ledek itu, dendamnya dendam banget Pak Ustadz. Gimana caranya saya itu tidak dendam sama dia gitu loh. Gitu Pak Ustadz. Dendamnya dendam banget. Biar dendamnya biasa gitu. Iya. Oh gitu. Nggak pakai telur. Ya itu persoalannya dia kan pengen melepas Dendam. marah sama melepas dendamnya Iya. itu loh ya. Itu ada kebaikan juga enggak kalau sampai bisa Wah, seperti iya, itu. Jadi gini Mas Wanto. Wanto. Kurang N biasanya dia. Iya, Mas Wanto. Mas Wanto ya dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita bermuamalah itu sering ada sesuatu yang mengganggu. Seakrab apapun pasti ada rasa-rasa di mana kemudian mungkin saya akan marah dengan Mas Tiawan, saya akan marah dengan Mas Wato, saya akan marah dengan Mas Iwan, misalkan semacam itu, misalkan. Nah, tetapi apakah di antara kita itu mampu untuk mengatur, memanage permasalahan tersebut menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa. Nah, pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada sebuah kisah di mana percakapan Raja Sulaiman kepada seekor semut. Yang dia menanyakan, "Hei semut, kira-kira kalau kamu itu makan ya, dalam waktu 1 tahun itu kamu habis berapa toh?" Tubuhnya semut itu yang semut yang kecil ya, jangan dibayangkan semut yang besar ya. Akhirnya kemudian semut mengatakan, "Wahai raja, aku itu memang tubuhnya kecil. Tapi aku adalah makhluk yang sangat bersyukur kepada Allah." Nah, kalau memang seperti itu, berapa engkau menghabiskan untuk makan 1 tahun? Tidak lebih dari sebutir kurma saja, gitu ya. Maka Sulaiman ini mencoba apa yang dikatakan oleh semut tadi, dicoba. Dah, kalau memang seperti itu, kamu tak masukkan ke dalam botol, kamu tak kasih makanan ini. Dikasih 1 kurma saja. Nanti 1 tahun aku akan kesini lagi. Nah, singkat cerita akhirnya terpisahlah keduanya dan Sulaiman teringat akan janjinya. Dia kemudian menemui semut itu tadi. Hei semut, kok makanannya utuh gitu ya? Kok makanannya utuh, tetap satu butir, tidak berkurang sama sekali. Apa yang dikatakan kemudian semut tadi mengatakan gini, Raja, siapa yang kemudian berhak untuk menaruh kepercayaan itu kepada manusia? Aku hanya meyakini bahwasannya yang membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengira, aku tidak bersuud dan berprasangka buruk kepada engkau. Tetapi siapa yang tahu engkau nanti tidak akan lupa. Dalam waktu 1 tahun ini akan kembali mendatangiku, melihat keadaanku, melihat apa yang aku makan dan sebagainya. Maka aku hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku syukuri. Terus kenapa ini masih utuh? Yang aku makan itu adalah airnya terlebih dahulu. Yang aku makan itu adalah airnya terlebih dahulu, dihisap pelan-pelan sampai kemudian bertahan 1 tahun dan barangnya itu masih ada. Setelah itu baru kemudian Sulaiman alaihissalam kemudian melepaskan semut tadi dan membiarkan dia terlepas. Ada hikmah di sini ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa di mana dalam berinteraksi antara Sulaiman dan semut itu, semut mengangkat Sulaiman sebagai rajanya. Karena dia memang bisa berbicara dengan binatang. Karena memang dia ini menguasai ya apa yang menjadi pembicaraan semut tersebut. Dan akhirnya apa? Yang menjadi hubungan keduanya tidak terlepas dari persangkaan. Ya, persangkaan. Ya, siapa tahu nanti Raja Sulaiman dia kan juga manusia biasa kan gitu kan. Sama juga si Sulaiman ini pun seperti itu. Bukan kemudian dia tidak percaya ketika dia memasukkan seekor semut ke dalam botol, memberikan satu butir kurma itu, bukan tidak percaya dengan omongannya si semut. Nah,
Tapi kita bisa mengambil hikmah di sini, teman-teman semuanya. Memang di dalam kita bermuamalah itu seringnya kita ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Apalagi ketika terus dikasih tahu gini, kamu kemarin dikatakan sama Mas Iwan itu begini dan begini, misalkan semacam itu. Kita mendengarnya, nek ngomong di depan saya tidak seperti itu, tapi kok di belakang saya ngomong seperti itu. Nah, misalkan ngomong yang berbeda, akhirnya kita marah. Akhirnya kemudian kita merasa kalau tak bales saya akan senang. Kalau bisa tak bales saya senang. Kalau tidak ya minimal saya akan ganti membuat dia itu malu. Akhirnya apa? Ya pertemanan seperti itu. Nah, ada sebuah kisah yang berikutnya di mana seorang sahabat ketika itu bersama Rasulullah semacam ini. Kemudian Rasulullah mengatakan sekarang mau datang seorang ahli surga. Ahli surga. Iya. Anas bin Malik mengatakan demikian, tapi kemudian datang seorang dari kaum Ansar, dia itu habis wudhu. Datang ke kerumunan itu dengan sendalnya itu dijinjing pakai tangan gini. Sudah, setelah itu dilihat, orangnya ini. Sahabat-sahabat yang lainnya hanya mengatakan seperti itu. Hari yang kedua Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sekarang akan datang seorang ahli surga. Muncul dia lagi gitu ya. Sampai hari yang ketiga. Masih jinjing sandal juga. Iya, dia dititip ke panitia. Panitia masjid belum ada ya. Iya, terus. Sama keadaannya ketika itu sama, Rasulullah bersabda, langsung seakan-akan orang itu datang. Iya. Akhirnya kan Abdullah bin Amr bin As itu penasaran. Orangnya kayak gini. Kok kemudian sama Rasulullah dikatakan sebagai ahli surga? Nek bukan dia, kenapa Rasulullah mengatakan sekarang? Dan dia yang datang. Maka dia membuat cerita. Ketika fulan ini kemudian keluar keluar dari masjid, kemudian dikejar oleh Abdullah bin Amr bin As. Terus dia bercerita, aku ini sedang punya masalah sama bapakku. Boleh enggak aku minta izin untuk tidur di rumahmu? Nah, akhirnya dia diizinkan untuk numpang tidur di sana. Hari yang pertama dia cermati amalannya apa sih? Kok kemudian Rasulullah mengatakan orang ini ahli surga? Hari yang kedua seperti itu, diamati malam harinya. Bahkan malam hari dia juga hari yang kedua tidak sholat. Saya malah qiyamul lail kan gitu. Hari yang ketiga seperti itu juga. Penasaran dia itu. Wes lah kalau seperti ini saya mau pamit, saya mau pulang. Terus kemudian ketika dia akan menyampaikan kalimat pamitnya itu, dia katakan dulu, sebenarnya saya ini tidak punya masalah apa-apa dengan bapakku. Cuma saya itu heran. Rasulullah ketika itu kita sedang berhalaqah mengatakan bahwasanya sekarang akan datang seorang ahli surga. Dan yang muncul adalah engkau. Pada hari berikutnya Rasulullah mengatakan demikian dan engkau yang datang. Hingga hari yang ketiga. Maka aku meminta izin, dan ketika aku tidak beralasan seperti ini, engkau tidak akan mengizinkan aku untuk datang ke rumahmu. Nah, maka dia tinggal di situ dalam beberapa hari mengamati apa yang dilakukan oleh sahabat itu tadi. Itu. Nanti kita lanjut lagi. Ini kan belum kejawab, itu? Apa tadi yang menyebabkan beliau itu bisa ke arah menjadi ahli surga. Ahli surga. Nanti kita bahas lagi pemirsa. Tentunya masih bersama Ustadz Fahmi. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan acara yang spesial bersama Ustadz Fahmi. Kita ngobrol-ngobrol tentang melepas marah, melepas dendam. Tadi ada yang sempat terputus ya Ustadz ya. Jadi ini penasaran sekali sahabat Rasul tadi sampai dengan ke rumah. Ini dia tinggal di sana dan mau pulang. Ahli surga tadi ya. Terus gimana siapanya? Ketika itu kemudian Abdullah bin Amr bin As ini mengutarakan apa yang menjadi keinginannya tinggal. Ternyata dia karena menyelidiki ada amalan apa dan dikatakan, dan aku perhatikan amalanmu itu tidak lebih sebagaimana kemudian amalan sahabat-sahabat yang lainnya. Betul-betul saya ini heran, kenapa Rasulullah mengatakan kepada kami bahwasannya engkau adalah seorang ahli surga. Terus kemudian orang tadi mengatakan, benar, saya ini memang orang yang seperti kalian. Saya tidak selalu tahajud setiap malamnya, tetapi saya juga qiyamul lail. Saya ada kalanya ketika datang hari sunnah untuk berpuasa, saya juga berpuasa. Sholat saya usahakan juga berjamaah, sama rata-rata seperti sahabat yang lainnya. Terus kemudian dia mengatakan, atau mungkin ini
Aku itu tidak pernah memiliki rasa dendam kepada saudara muslim sedikit pun. Ya. Aku maafkan apa yang menjadi kesalahan mereka. Aku ingat sebelum tidurku, aku ingat siapa yang belum aku maafkan, siapa yang belum aku maafkan. Ya. Oh, itu yang aku tidak bisa. Itulah yang kami tidak mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana ini sahih, ya, pernah dialami oleh seorang sahabat, dan betul-betul oleh Rasulullah SAW dijamin masuk ke dalam surganya. Jadi rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian berbicara masalah hati, siapa sih hati yang kemudian digitukan tidak marah? Pasti marah, ya. Semuanya memiliki keinginan, hawa nafsu untuk melampiaskan kemarahannya. Anyel tadi misalkan, ya, saya harus melampiaskan marah ke siapa? Tidak ada gunanya. Mubadir seperti itu. Kalau kemudian kita misalkan, ya, tidak saya lampiaskan ke anak saya kok, saya lampiaskan ke tembok, yang sakit siapa? Kita sendiri. Kalau kemudian orang-orang yang berputus asa semacam itu marah yang luar biasa sampai kemudian menyakiti dirinya, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Dan memang benar ada orang yang seperti itu, karena dia bingung daripada menyakiti orang lain, akhirnya dia sakiti dirinya. Dan ini termasuk yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, menyakiti diri kita, melukai diri kita, tidak diperkenankan. Nah, kalau kemudian kita memiliki rasa marah seperti itu, Mas Tiawan, Mas Wanto, dan Mas Iwan, bagaimana kemudian kita mampu mengendalikan bahwasannya sadari kita ini juga orang yang mungkin bisa melakukan kesalahan. Mungkin orang lain saja yang malah mampu untuk bersabar. Orang lain saja yang lebih bisa bersikap positif kepada kita. Dia tidak mengungkit-ungkit, dia tidak mengingatkan kamu dulu begini dan sebagainya, tetapi mereka itu mampu untuk bersikap di dalam keimanan, menjaga kesolihannya, atau mungkin daripada nanti tak ingatkan tersinggung, daripada kemudian nanti tak rurui, ya malah hubungan saya menjadi buruk, berarti mending saya ngalah. Nah, sikap yang semacam ini memang memaafkan itu sesuatu yang sangat susah. Melepaskan marah itu sesuatu yang sangat susah, ya. Tetapi Rasulullah SAW selalu memberikan wanti-wanti, kalau kamu itu marah, itu datangnya dari setan. Tinggal kemudian kita bagaimana bersikap. Kalau kemudian dari berdiri duduk masih marah, berbaring masih marah, setan itu dari apa? Dari api. Ambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, insya Allah padam rasa marah kita. Kalau memang kemudian kita masih marah, berarti hati kita ini yang rusak. Berarti hati kita ini adalah hati yang pendendam. Hati kita ini tidak mudah memaafkan. Padahal orang yang mampu memaafkan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala menjamin atas dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Imbalan yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau, ya? Kita ini masih muda, yang tidak tahu kapan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena memiliki sifat mulia, nggak suka mendendam, nggak suka kemudian marah. Orang sudah salah kepada kita, ya sudah, kita maafkan. Kalau kemudian dampak pertemanannya ini malah mendatangkan buruk untuk agamanya, ya sudah, bukan dalam rangka untuk memutus silaturahim, tapi daripada kemudian saya buruk agama saya nanti, ya sudah, saya tinggalkan. Saya akan pindah berteman dengan orang yang lainnya dan sebagainya. Kenapa? Orang ini mungkin banyak mengambil manfaat dari saya, orang ini banyak mengambil keuntungan dari saya, daripada saya tidak bisa mengatur hati saya, daripada saya tidak bisa melepaskan rasa dendam saya dan sebagainya, mending saya ganti teman. Ini tidak menjadi masalah, gitu lah. Kita milih-milih teman semacam ini tidak menjadi problema bagi kita. Silahkan, tidak. Memang gitu ya. Akhirnya harus memilih yang energinya positif ya teman-teman. Biar kita nggak ketularan negatif ya. Istilahnya nggak salah itu. Ya. Termasuk tadi Mas Wanto ini. Mas Wanto bilang dilampiaskan ke anaknya dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Pertemanan yang tidak sehat, akhirnya ini karo wong sik nang omah, akhirnya yang menjadi korban orang di rumah kan juga tidak baik, ya. Padahal itu sudah diwanti-wanti ya. Sekarang diwanto-wanto kan lanang. Iya. Itu wanti-wanti ini jadi wanto-wanto. Wis tak wanti-wanti. Ojo nganti Bali. Iya. Terus apalagi tanya ini mau ketemu Ustaz. Nah, kalau untuk kita kan kalau nggak sempat ambil air wudhu, Pak, untuk menghilangkan emosi. Apakah ada hafalan-hafalan? Ayamum no. Ada ayamum. Itu Pak Ustaz. Lu biasanya nyantai. Apakah ada hafalan-hafalan yang bisa menghilangkan emosi itu, Pak? Lah tadi wudu ya Ustaz. Kalau nggak wudu
posisi ya Ustaz ya. Ya. Kamu lagi marah ya duduk. Ya, atau Duduk, kemudian kita langsung berbaring. ta'awud saja. Ya. Ta'awud, banyak-banyak mohon Ta'awud apa? perlindungan kepada Tahu Allah nggak? dari Tahu. Tahu bacanya bingung. ta'awud itu adalah bacaan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi ini selalu kita baca dalam rangka menjauhkan sifat-sifat setan kepada kita. Dendam itu sifatnya setan, marah sifatnya setan. Maka kita tidak mau dan berlindung dari godaan setan yang semacam itu. Tahu tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga banyak Tuh. bacaan-bacaan. Artinya? Artinya. Sekian. Wah, ini yang singkat banget ya. Ya. Berarti itu ya Ustaz ya, kayak gitu ya. Kurang lebih ya, mending itu tadi ya. Wudu gitu atau bahas posisi atau ta'awud tadi ya. Ustaz? Iya, kita baca yang paling sederhana ta'awud tersebut. Dan dengar-dengar juga pikirkan efek dari marah ya Ustaz ya. Kan efeknya akan ini sehingga kalau kita mau marah kalau berbicara mikir. masalah kesehatan betul ya. Oh, iya. Juga tidak sehat kan orang yang tukang marah itu. Cepet tua ya. Ya 500 sel otaknya itu dimatikan. Mati. Nah, Kalau senyum itu malah anu ya, sekian sel ya hidup. disehatkan oleh Disehatkan. Allah Oke, Subhanahu wa sebagai kesimpulan Ustaz disampaikan bagaimana untuk melepas apa istilah tadi? Dendam, marah, ya. Marah dan melepas dendam. Kemudian apa saja intisari dari obrolan kita sampaikan ke pemirsa. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghadab atau murka, marah semacam ini lumrah dialami oleh Bani Adam. Karena apa? Dia memiliki nafsu lawamah, nafsu yang rendah, di mana nafsu ini dimiliki oleh para binatang. Artinya mereka ini tidak pernah menggunakan akalnya. Di dalam berlogika mereka itu juga tidak pernah hanya mengikuti instingnya saja. Kita juga bisa seperti itu, memiliki derajat serendah binatang. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, kita menjadi orang yang paling sempurna, merasa tidak pernah merasa bersalah, ya, merasa benar sendiri, merasa paling sempurna, merasa pantas dipuji, sehingga kita ini anti kritik. Ketika seseorang disalahkan, malah kemudian dia ngeles, malah dia itu mencoba untuk membela dirinya, padahal dia tahu dia adalah salah, gara-gara kalau disalahkan malu, maka orang yang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimatikan hatinya. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beningkan hati kita ini supaya sangat merasa sensitif ketika akan melakukan akhlak-akhlak setan, termasuk akhlak-akhlak binatang. Saya harus marah. Kenapa kemudian saya harus marah? Jangan-jangan yang dikatakan oleh orang itu tadi benar. Maka pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan. Resapi terlebih dahulu. Siapa tahu itu adalah bagian dari kritik yang membangun bagi diri kita. Dan insya Allah ketika kita melepaskan dendam atas apa yang kita alami, sesuatu yang tidak mengenakan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita bangunan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki dibangunkan rumah di surga kelak akan kita dapatkan karena kita senantiasa berusaha untuk melepaskan dendam, berusaha untuk melepaskan marah di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustadz. Demikian tadi pemirsa untuk obrolan kita bersama Ustadz Fahmi yang bahas tentang bagaimana melepas marah, melepas dendam ya. Semoga memberikan manfaat, tambahan ilmu untuk kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.